menghadapi Dewan Juri, dan kami banggakan anak semua dari TPQ Sekota Tegal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara lomba vasi tingkat Kota Tegal. Semoga yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat dan juga bisa memberikan performa yang terbaik. Allahumma amin. Baik, langsung saja kami dari panitia akan membacakan tata tertib untuk lomba vasi tingkat Kota Tegal cabang ceramah bahasa Indonesia. Ya, untuk yang pertama adalah TPQ terlebih dahulu ya. Jadi untuk lomba yang pertama ini untuk kategori pidato bahasa Indonesia TPQ ya. Jadi yang untuk TQA itu menunggu sampai peserta TPQ selesai ya. Jadi bisa bersabar sambil menghafal kembali ya. Baik, untuk tata tertib yang pertama, satu, peserta adalah santri TPQ dan santri TQA yang telah terdaftar pada panitia vasi sebagai peserta cabang lomba pidato bahasa Indonesia TPQ dan pidato bahasa Indonesia TQA. Jadi adik-adik sudah terdaftar semua dari lomba. Adik-adik semua sebisa mungkin ada di majelis ini agar ketika dipanggil bisa langsung naik ke atas podium ya. Apabila tidak ada 3 kali dipanggil maka akan ditunggu, tapi setelah penampilan dari peserta terakhir. Yang ketiga, penundaan waktu membaca hanya sah apabila telah diizinkan oleh koordinator Dewan Juri berdasarkan alasan-alasan yang bisa diterima. Lama waktu penampilan kurang lebih 5-7 menit ya. Nanti diperkirakan tidak terlalu lama, jadi hanya 5 sampai maksimalnya 7 menit. Untuk materi TPQ yaitu temanya adalah meneladani Nabi untuk memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Sedangkan TQA dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan spirit Al-Quran. Cara penilaian dan penentuan peserta terbaik. Yang pertama, penilaian dilakukan secara langsung melihat peserta yang bersangkutan. Kedua, materi penilaian meliputi 3 bidang penilaian, yaitu isi bahasa, dalil dari Al-Quran, dan yang ketiga retorika atau metode penyampaian. Penentuannya diserahkan kebijaksanaan oleh koordinator Dewan Juri atau ketua Dewan Juri. Jadi nanti yang menilai langsung kepada Dewan Juri semua untuk menilai dari isi bahasa, dalil, dan juga retorika atau metode penyampaian. Yang berikutnya adalah peserta dengan skor nilai tertinggi ditetapkan sebagai juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat kita cintai. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nurul Arisa akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Hadirin dan hadirat sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dari karakternya maupun dalam perilakunya. Beliau memang terbebas dari dosa karena Allah sudah mengatur. Meskipun demikian, beliau tetap menghabiskan waktunya untuk berdakwah, berdoa, dan beribadah. Berbeda dengan kita yang jelas-jelas sudah memiliki dosa yang tidak terukur lagi, namun tetap saja tidak sadar betul untuk memohon ampunan kepada Allah. Kita berdoa, tapi terkadang kita tidak mengerti apa maksud dari doa. Hadirin, karena pemuliaan Rasulullah sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang selalu mengingat Allah. Hadirin, ayat tadi benar-benar menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan satu-satunya, bukan orang lain, bukan para Nabi Muhammad SAW. Jika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, maka tanpa disuruh kita akan menjalankan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas, dengan diatur tanpa paksaan. Banyak sekali ini orang yang lain menurut yang di hati mengaku mencintai Nabi Muhammad hanya untuk itu saja. Jika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, maka tanpa disuruh pun kita akan menjalankan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas dengan yang tulus. Banyak sekali ini orang yang lain menurut dan di hati mengaku mencintai Nabi Muhammad hanya di mulut saja. Jika kita mencintai seseorang, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan selalu mengingatnya. Akan ingat dia, hidup dengan dia, mengkapai dia. Di dalam otak ingat dia. Apakah seperti itu juga saat kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW? Hadirin, jika kita membaca selawat kepadanya, maka akan membawakan kebaikan kepada kita. Pada orang-orang yang menjadikan sunnah-sunnahnya sebagai pedoman. Hadirin, jika kita seorang baik, maka contohlah bagaimana dia berdakwah. Jika kita seorang berdakwah, maka contohlah bagaimana kejujurannya dalam berdakwah. Kita mencintai Nabi Muhammad, tapi jangan asal mencintai Nabi. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mati sedang mencuri. Saya mati sedang mengucap negara. Saya mati tahu jalan dan tidak dengan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama mari kita mengucapkan Allah kita juga harus dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tak lepas dari kepada kita Nabi kemarin baru saja kita dengarkan tahu kan kenapa harus mengapa laki-laki tidak ada yang bisa jawab aja. Jawabannya adalah karena akan kita semua karena kaum muslimin. Di antara kita berdua adalah sikap jujur, tak mengatakan yang benar, dan merugikan orang lain. Antara jalan
Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi. kita sempurnakan kaum muslimin. Sebagaimana umumnya kita semua bersedia mengikuti yang Nabi Muhammad SAW. Walaupun terkadang berat, namun kita harus mengusahakannya yang terbaik. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW punya tips. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena kita memiliki akhlak yang mulia, yaitu selalu berkorban dan karena semua berarti kita akan mendapatkan Allah dari satu yang akan kita dapatkan. Dalam salah satu ini Nabi Muhammad SAW kita semua dikenal kepada selain itu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk muslimin untuk berakhlak mulia. Teman-teman sekalian, sesungguhnya manusia SAW adalah manusia yang memiliki akhlak paling mulia. Semoga telah kita menjadi manusia yang bertakwa dan bisa menjadi karangan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang sudah selain doa dan tidak ada yang sudah selain laki-laki. Itu saya mengambil pidato saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato seperti hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang berkenan atau menyinggung aku dan pihak lain, saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa wafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu, serta teman-temanku semua. Semoga semua senantiasa dalam nikmat dan kesehatan. Allahumma amin. Di sini saya akan menguraikan tentang meneladani Nabi untuk memperkokoh kepedulian dan kebersamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu kunci sukses dakwah Nabi adalah dengan keteladanan akhlak yang mulia. Dan karena inilah tugas pokok beliau, yaitu memperbaiki akhlak. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan inilah tugas, dan karena itulah tugas pokok beliau, yaitu karena itulah menjadi sangat penting untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik, termasuk dalam upaya mewujudkan umat yang bermartabat, umat yang bangkit dari keterpurukan menjadi umat yang berkemajuan. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kita semua untuk saling peduli, saling tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan, bukan sebaliknya.
dan juga bangsa. Di antaranya adalah membentengi kita sebagai umat Islam dari ketegangan dan perselisihan, menumbuh kembangkan cinta dan kerjasama, memperkuat prinsip kesatuan dan kebersamaan, memperkuat barisan dan membangkitkan semangat, serta memelihara nilai-nilai kejujuran dan ketulusan dalam hidup bermasyarakat. Dan karena itu kita harus saling tolong menolong dalam hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tumbas kupat duduhai santen, bila kula lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hadratul Mukarram, para alim ulama yang saya taati, hakim juri yang arif dan bijaksana, para hadirin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam mudah-mudahan selalu tercurahkan atas kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Begitu pepatah mengatakan. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, kita harus mengenal beliau Rasulullah dulu dengan ngaji. Kita harus ngaji dekat dengan ustadz, guru dan kiai. Hadirin yang saya hormati, kita akan mendapat keberkahan jika kita meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah al-Amin yang artinya dapat dipercaya, artinya subhanallah, tempat lembut, penyayang, jujur, sabar. Beliau juga santun dan tidak sombong. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia, terkumpul sifat yang mulia, sidik, tablik, amanah, serta kamal. Rasulullah al-Amin yang artinya dapat dipercaya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Yarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, bersegeralah kita ikuti keteladanan Rasulullah dengan beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah. Kita harus mengenal Rasulullah dan mengenal keluarga dan keturunannya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup marilah kita ikuti keteladanan beliau dengan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lepas lisan dan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk demikian kita saya sampaikan, bermaaf tutur kata yang sangat sebenarnya. Apabila ada sumur di ladang, kepada kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, kepada kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serangkaian salam yang berdasarkan iman dan takwa yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho ilahi. Marilah kita junjung tinggikan Presiden dunia yang menghapuskan rasa dendam, yang selalu mengerjakan salat malam, yaitu Habibana wa Rasulana Muhammad, Allahumma sholli alaihi. yang mana telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zamannya Utsman bin Affan sampai pada akang-akang yang tampan. Alhamdulillah. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, pada pembawa acara yang saya hormati, serta hadirin semua yang saya banggakan. Berdirinya Ahdan di sini, insya Allah akan membawakan pidato yang berjudul kewajiban meladani akhlak Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Jikalau kita berbicara tentang meladani akhlak Rasulullah, maka sudah sekiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkaikan dengan perbuatan, bahkan kita catat dengan tulisan begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah SAW. Sehingga Allah pun mengatakan bahwa akhlak Rasulullah ialah Al-Quran, dan di dalam diri Rasulullah terdapat suri Tauratan yang baik, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri Tauratan yang baik. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Selain itu juga besar rasa cinta Rasulullah kepada umatnya, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya. Ada yang tahu? Apa ada yang mau tahu? Mau tahu. Pak Cecet jualan apa? Guys, mantap. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Perkataan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan ucapan beliau sampai 3 kali, karena sayangnya, begitu sayangnya rasa cinta beliau kepada umatnya. Tetapi mengapa pemuda-pemudi di zaman sekarang sudah tidak mau meladani akhlak Rasulullah, tidak mau mengerjakan sunnah Rasulullah? Mengapa demikian? Mengapa? Karena pemuda-pemudi di zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan, dan pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Mereka mabuk-mabukan, minum minuman keras, bahkan obat-obatan yang tidak berguna bagi mereka. Naudzubillah min dzalik. Kecintaan Rasulullah tidak seperti obat nyamuk yang menjaga dan melindungi selama kita tertidur. Kecintaan Rasulullah tidak seperti pasta gigi yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita dari bau mulut saja. Tetapi ini hadirin, kecintaan Rasulullah itu setia dan setia setiap saat. Oleh karena itu, jadikanlah akhlak kita dengan akhlak Rasulullah, satu hati, satu jiwa, satu berjuang ke arah agama Islam. Maka dari itu, mari kita bangkitkan semangat pemuda-pemudi di zaman sekarang untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah dengan slogan pendidikan kita, ingarso sangkulodo ingat yo namun karso tuturi handai. Di depan menjadikan teladan, di tengah ikut membangun, di belakang ikut mendorong, sehingga terciptalah pemuda-pemudi sejati yang mencintai sifat para nabi. Sebelum menutup pidato dari saya, bahwa harta kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan kalau perlu nyawa kita, kita korbankan untuk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi amabad. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Fasih Kota Tegal. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Lomba Fasih Kota Tegal. Yang kami hormati Ustadz-ustadzah kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kita kenikmatan beriman meluk Islam, juga nikmat menjalani kehidupan dengan penuh satu walafiat, sehingga kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi kita semua. Karena Rasulullah orang terbaik di budi pekertinya. Rasulullah ini tercantum dengan Al-Quran ayat 4 surat Al-Qalam yang berbunyi,
billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya engkau sungguh budi pekerti yang agung. Rasulullah bersabda bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi khairun nas ahsanuhum khuluqan, artinya engkau paling baik, lebih baik, yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah pernah mengantarkan atau menyeberangkan seorang ibu sehingga memenuhi kebutuhannya. Semoga dengan mengikuti jejak Rasulullah, kita mendapatkan syafaat akhirat nanti. Amin.